Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kompak 8. Di video ini, kami ingin memaparkan hasil observasi kami mengenai sektor pasar ikan di Pantai Gopek Karangantu ini. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ramaditya. Nama saya Faras Aifati. Nama saya Sita Syala Putri. Nama saya Repa Prilia. Nama saya Buda Ventura Samuel. Nama saya Manurung Arlan Sebastian. Selamat menyaksikan. Kenapa pasar ikan itu penting? Karena hasil jeripaya nelayan seharian itu benar-benar hidup. Setelah mereka bergelut dengan angin dan ombak yang mereka terjang selama berjam-jam. Akhirnya hasil tempat tangkap mereka tiba ke tempat yang mereka harapkan, di tempat konsumen yang mereka beli, terus mendapatkan ikan yang segar dan tetap harga yang ramah. Jadi itu setiap per kilogram ikan bukan hanya tentang komoditas, tetapi itu sebagai hasil jerih payah mereka, para nelayan, pedagang, dan keluarga yang mereka perjuangkan. Suara tamu menawar, aroma laut yang masih menempel, dan keramaian di pagi hari pun ini adalah membentuk alur hidup para nelayan dan menggerakkan ekonomi kecil di pesisir. Selanjutnya peluang pasar ikan di Karangantu. Peluang pasar ikan di Karangantu sangatlah besar karena merupakan salah satu pusat ikan di wilayah ini. Pasar ini sangat menarik, banyak pengunjung, baik untuk membeli ikan ataupun untuk berwisata. Sehingga peluang untuk menjual ikan dalam jumlah besar maupun eceran sangatlah besar. Terima kasih. Tantangan di pasar ikan Karangantu mungkin yang seperti kalian bisa lihat ini hanya sedikit yang menjual ikan dikarenakan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, di mana para nelayan tuh susah guys, para nelayan tuh takut untuk melakukan pelayaran dikarenakan kondisi yang lagi cuacanya yang lagi tidak baik-baik saja. Hal itu membuat pasokan ikan pun menurun. Selalu adanya minimnya pemanfaatan teknologi, yaitu jarang sekali penjual menggunakan sistem pembayaran digital, yang dimana contohnya itu seperti QRIS, menggunakan QRIS. Nah, padahal sistem QRIS ini tuh bisa menjangkau pendapatan si penjualan itu. Lalu dengan bisa juga dengan menggunakan promosi di media sosial. Tapi jarang sekali penjual melakukan pemasaran di media sosial. Oke guys, lalu tantangan yang lainnya tuh mungkin dengan kualitas dan kesegaran ikan yang menurun, yang dimana cuaca panas dan kurangnya fasilitas pendingin yang penjual punya. Jika infrastruktur pendingin tidak merata, pedagang sering rugi karena ikan yang tidak habis terjual. Oke, baik. Selanjutnya ada upaya untuk mengoperasikan pasar ikan Karangantu. Gimana sih cara mengoperasikannya? Untuk mengoperasikan pasar ikan Karangantu ada beberapa langkah penting untuk mengoperasikannya. Yang pertama, perbaikan infrastruktur. Bisa dilihat infrastruktur harus dilihat dari bangunannya, lalu saluran air, lalu area bongkar muat, dan penyediaan cold storage. Harus diprioritaskan demi menjaga kualitas ikan lebih baik lagi. Lalu penataan lapak zonasi para pedagang seperti yang di sebelah ini. Pedagang diletakkan dengan tempat-tempat yang berpisah agar bisa lebih tertata. Lalu penguatan manajemen pasar menjadi langkah berikutnya, termasuk pembuatan pengelola resmi, penerapan SOP, kebersihan dan keamanan pasar. Selain itu, kebersihan lingkungan harus dijaga agar banyak pembeli yang berminat ke sini, ke pasar ikan Karangantu. Lalu kerjasama dengan nelayan agar para nelayan mendistribusikan barang-barangnya ke pasar ikan Karangantu ini. Lalu bekerja sama dengan nelayan agar distribusi ikan
terdistribusikan kepada pasar Karanghantu ini agar melancarkan operasional. Lalu bekerja sama dengan restoran-restoran dan UMKM di area sini maupun nasional agar pasar Karanghantu ini dapat dikenal. Bisa juga promosi melalui media sosial. Sekian langkah-langkah untuk upaya mengoperasikan pasar ikan Karanghantu ini. Terima kasih. Selanjutnya kita ada di modernisasi pasar ikan. Yang pertama bisa melakukan untuk cold room atau ruang pendingin, dan juga di sebelah saya ini ada namanya tempat pelelangan ikan. Terus ada meningkatkan kebersihan dan kehigienisan tempat. Terus selanjutnya kita juga ada penambahan fasilitas atau bisa disebut ruang fillet dan juga cold box. Terus selanjutnya ada pengelolaan limbah, yaitu limbah sampah dari ikannya itu sendiri. Yang keempat juga ada sertifikasi higienis dari pemerintah. Yang keenam juga adanya informasi harga ikan. Itu merupakan caranya bagaimana agar pasar ikan di Karanghantu ini bisa dimodernisasi lebih lanjut lagi. Juga ada yaitu fasilitas logistik dan akses, perbaiki dermaga, parkir dan akses jalan yang memadai. Selanjutnya juga adanya skema kemitraan dan UMKM bina kelompok, pengemasan koperasi dan pembiayaan outlet retail, fasilitas akses pembiayaan mikro. Nah, bisa dilihat untuk aktivitas pada siang hari ini di pasar ikan pantai Gope Karanghantu ini terlihat sangat sepi, karena mengingat bahwa di bulan-bulan seperti ini tidak memungkinkan untuk para nelayan melakukan pelayaran, dikarenakan di bulan-bulan seperti ini angin-angin sangat kencang dan ombak ombak sangat tinggi yang membuat pelayaran jadi tidak optimal dan tidak maksimal. Bisa dilihat juga di pantai Gope ini, di pasar ikan ini, untuk interaksi di pasar ini masih melakukan pola tradisional atau pola lama. Bisa dilihat dari penjualan di sini masih menggunakan uang tunai dan belum sepenuhnya menggunakan pembayaran digital seperti QRIS ataupun pembayaran digital lainnya. Hal ini bisa dilihat juga bahwa promosian pasar ikan ini sangat minim dan tidak menggunakan media sosial atau media digital lainnya yang lebih modern. Padahal untuk media-media seperti itu sangat menguntungkan bagi para bagi para penjual untuk meningkatkan pemasaran dan pengenalan produknya lebih luas. Hal ini juga bisa menambah pendapatan dari para penjual ikan tersebut. Observasi di pantai Gope ini, terutama di pasar ikan ini, menunjukkan bahwa pasar ikan ini masih beradaptasi terhadap teknologi di era modern ini. Sekian hasil observasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video kami bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.